kembali lagi bersama New Life Kid News. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian. Nah, Miss mau kasih info penting dan akurat nih untuk kalian semua. Minggu lalu adalah ibadah online pertama kita via YouTube. Nah, dan untuk minggu depan, tanggal 20 September dan 27 September, kita akan bertemu kembali via Zoom. Dan untuk tanggal 4 Oktober, kita akan kembali di YouTube. Are you excited for today? Yes, Miss juga excited. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita berdoa dahulu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada kami selama seminggu ini. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah hari ini. Biarlah Engkau hadir di setiap kami berada. Dan buka mulut kami dan telinga kami lebar-lebar. Biarlah kami dapat memuji dan muliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kalian pasti sudah tidak sabar kan untuk memuji Tuhan sama-sama? Yuk kita ikutin gerakannya dengan sukacita dan kita beri yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. And don't forget to stay at home, stay safe, and have fun! I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands, say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful, I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful, I want to be grateful. I want to be, I want to be, I want to be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful, I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. And I want to be thankful, I want to be grateful. I want to be, I want to be, I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, 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 I want to be. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur
Kids, kembali lagi dengan Miss Vio. Minggu lalu kita belajar tentang better together, lebih baik berdua daripada seorang diri. Hari ini Miss mau cerita tentang pertemanan yang sangat terkenal sekali di Alkitab. Harusnya kalian sudah pada tahu nih, pertemanan Raja Daud dan Yonatan. Jauh sebelum ada raja, Tuhan telah menempatkan hakim dan nabi untuk bangsa Israel. Tetapi mereka meminta seorang raja kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memberitahu Nabi Samuel untuk memilih 2 raja pertama Israel, Saul kemudian Daud. Semua orang berpikir Yonatan yang akan menjadi raja menggantikan Raja Saul. Tetapi Tuhan memilih Daud. Raja Saul memerintah Daud untuk memimpin pasukannya, dan Daud selalu menang. Yonatan tidak pernah iri hati kepada Daud, melainkan Yonatan menghormati Daud dengan memberikan dia jubah dan ikat pinggang, serta pedang dan busur. Tetapi ada satu orang yang iri hati kepada Daud. Siapakah itu? Kenapa orang-orang memuja-muja Daud? Kenapa banyak sekali orang yang senang kepada Daud? Aku tidak senang melihat orang banyak menyukai Daud. Raja Saul penuh dengan kebencian dan iri hati terhadap Daud. Sampai-sampai dia melemparkan tombak kepada Daud yang sedang bermain kecapi untuknya. Lalu Daud melarikan diri, dan Raja Saul memberitahu Yonatan dan hamba-hambanya untuk membunuh Daud. Apa salahku? Kenapa ayahmu ingin membunuhku? Sampai-sampai aku harus melarikan diri. Kamu tidak akan mati dibunuh. Ayahku tidak pernah melakukan sesuatu tanpa memberitahukannya kepadaku. Mengapa ia menyembunyikan masalah ini? Tidak mungkin ia melakukan hal itu. Ayahmu tahu kalau kita ada teman baik. Dia tidak mungkin memberitahukan rencananya kepadamu. Karena dia tahu kamu akan merasa sangat sedih. Karena itu, dia tidak mengatakan apapun tentang rencananya. Lalu, kamu ingin aku berbuat apa? Besok adalah bulan baru. Seharusnya aku duduk dan makan bersama dengan raja. Aku tidak akan datang, tetapi aku akan bersembunyi. Apabila ayahmu bertanya tentang aku, maka jawablah aku pergi ke Bethlehem. Di sana ada upacara pengorbanan tahunan. Jika ayahmu berkata baiklah, maka aku akan selamat. Tetapi jika dia marah, maka kamu harus tahu, dia telah membuat keputusan untuk mencelakaiku. Baik, aku akan mencari tahu bagaimana perasaan ayahku terhadap kamu. Bersembunyilah, dan di hari di mana aku telah mendapatkan jawabannya, duduklah di dekat bukit batu. Aku akan beritahukanmu apa yang harus kamu lakukan. Sebagai teman yang setia, apakah Yonatan melakukan apa yang telah mereka bicarakan? Of course, Yonatan melakukan apa yang dikatakan Daud. Di saat tiba hari untuk makan bersama dengan raja, kalian bisa tebak apa yang terjadi? Yes, Yonatan melakukan apa yang dikatakan Daud, dan Raja Saul benar-benar sangat marah. Yonatan tidak paham mengapa ayahnya sangat membenci Daud. Padahal Daud selama ini selalu melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Sebagai teman yang sangat mengasihi Daud, tahukah kalian bagaimana perasaan Yonatan? Ya, dia sangat-sangat sedih. Lalu, apa yang terjadi setelah Raja Saul marah? Aku harus memberitahukan Daud. Dia harus pergi dari sini. Dia dalam bahaya. Yonatan dan Daud telah membuat persetujuan. Yonatan akan membawa pelayannya untuk mengambil busur panah. Di saat Yonatan menembakkan panahnya dan pelayannya pergi mengambil busur itu, Yonatan berkata, "Bukankah busur itu jatuhnya lebih jauh?" Maka itu adalah tanda kalau hidup Daud dalam bahaya dan dia harus segera pergi. Wow, itulah yang namanya friendship, persahabatan yang sejati. Tuhan Yesus memberikan teman bukan untuk diajak bertengkar loh, diisengin, diganggu, atau dipandang rendah. Melainkan Tuhan Yesus mau persahabatan kita dan teman-teman kita itu seperti Yonatan dan Daud, yang saling mengasihi dan membantu. Nah, Yonatan membantu Daud. Lalu bagaimana dengan Daud? Apa yang dia lakukan untuk Yonatan? Pergilah dengan selamat, karena ayahku tidak akan melepaskanmu. Tetapi berjanjilah, sampai kapanpun kamu akan mengasihi keluargaku dan keturunanku, dan tidak akan pernah membahayakan keluargaku. Aku berjanji tidak akan berbuat sesuatu yang buruk terhadap keluargamu. Meskipun ayahmu membenciku dan ingin membunuhku, tetapi aku tidak akan melakukan hal yang sama kepada keluargamu dan keturunanmu. Daud pergi meninggalkan Yonatan dengan hati sedih.
Yonatan pun kembali ke kota tempat tinggalnya. Meskipun mereka berpisah dengan keadaan yang sangat tidak menyenangkan, tetapi tali persahabatan mereka tidak akan putus. Teman sejati akan saling mendukung, membela, dan menepati janji, bukan iri hati. Dari cerita ini, Miss jadi ingat cerita tentang Yesus dan Petrus. Petrus tidak pernah menjahati Yesus, tapi ada satu adegan di mana Petrus berbuat sesuatu yang menyakitkan hati. Padahal Petrus selalu bersama-sama dengan Yesus. Dan tentu saja ada tali persahabatan antara Yesus dengan murid-muridnya. Ingat gak saat Petrus menyangkal Yesus? 3 kali loh. Dia bilang kalau tidak mengenal Yesus. Sakit gak ya hati Yesus disangkal seperti itu? Pasti dong, tapi Yesus tidak membenci Petrus dan tetap mengasihi Petrus. Sangat mengasihi Petrus. Teman kita pasti pernah membuat kita sedih atau kecewa. Tetapi, apakah kita memilih untuk menjauhi atau memaafkan dan tetap mengasihi? Kalau kita mengikuti Yesus, pasti kita melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, memaafkan dan mengasihi. Apakah susah? Kalian bisa loh minta tolong kepada Tuhan Yesus untuk melakukan hal yang benar. Dan Tuhan Yesus pasti akan menolong. Yuk kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang baru. Terima kasih untuk teman-teman kami. Ajarin kami Tuhan untuk selalu memaafkan dan mengasihi teman-teman seperti Tuhan Yesus mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. About the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands, say that I love Him. I just wanna lift my heart in praise. And I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands and say that I love Him. I just wanna lift my heart in praise. And I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. And I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. And I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be 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 I wanna be. Untuk craft minggu ini, sesuai dengan tema kita, we are going to be friends. Nah, craft sudah dikirim ke WhatsApp orang tua kalian masing-masing ya. Jangan lupa untuk di-print dan dikerjakan, oke? Untuk kelas Joy, kalian bisa mengisi kuis yang ada. Kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik kalau kalian bisa mendengarkan story tadi. Untuk kelas Faith, kalian bisa menggunting dan menempelkannya dan mewarnainya. Kalau kalian ingin timbul seperti ini, kalian bisa menggunakan double tip foam. Terlihat lebih bagus kan? Bagi kalian yang baru pertama kali mengikuti online service kami dan menginginkan craft tadi, kalian bisa DM ke Instagram @newlifekids.indonesia. Jadi selamat mengerjakan
And see you next week. God bless you.